Sahabat Excellent, kembali lagi bertemu dengan saya Agung WB di dalam Smart Teaching. Sesuai apa yang sudah saya janjikan bahwa saya akan menghadirkan kepada Anda sosok-sosok pribadi yang mempunyai ide-ide cerdas di dalam dunia pendidikan dan dunia pengajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa mengajar cerdas atau Smart Teaching ini dibutuhkan oleh semua orang yang bergerak di bidang pengajaran, pendidikan, ataupun siapa saja yang sering menghadapi audiens, walaupun itu banyak atau sedikit. Sahabat Excellent, ada seorang sahabat cerdas yang akan saya hadirkan kepada Anda, di mana kita semua akan berbincang-bincang mengenai ide-idenya, mengenai harapan-harapannya, dan juga tentunya yang tidak kalah penting adalah hambatan dan bagaimana caranya beliau untuk menghadapi hambatan tersebut. Sahabat Excellent, saya sudah bersama dengan seorang rekan saya yang bernama Bapak Rahmat Afandi. Pak Rahmat, apa kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Ini semakin semangat setiap hari dalam bidang pengajaran, dalam bidang pendidikan. Nah, Pak Rahmat, boleh ceritakan sedikit kepada sahabat-sahabat Excellent di sini. Sebetulnya posisi Pak Rahmat di dalam dunia pendidikan itu ada di mana, Pak? Ya, terima kasih Pak Agung. Saat ini saya sebagai guru, tenaga pengajar, tenaga pendidik di SD Bekasi Jaya 1, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Tepatnya saya sebagai guru kelas 6. Di samping itu, saya juga kebetulan sebagai penulis, menulis buku-buku parenting yang ya ada hubungannya dengan dunia kependidikan, dengan bagaimana cara mengajar, terutama cara mengajar anak. Alhamdulillah sudah 3 judul yang sudah. Apa aja itu Pak judulnya? Yang pertama Inspiring Mom and Dad. Inspiring Mom and Dad. Oke. Cara asik dalam mendidik. Cara asik dalam mendidik. Yang kedua, hentikan kebiasaan yang berbahaya bagi anak. Itu ada 15 kebiasaan orang tua yang sudah seperti penyakit. Oke. Artinya ini adalah kebiasaan orang tuanya terhadap anak yang harus dihentikan. Sadar bahwa kebiasaan itu bisa membahayakan perkembangan anak. Oh, oke. Salah satunya TBC. TBC. Nah, TBC itu singkatan. Singkatannya apa Pak, TBC? Terlalu bawel dan cerewet. Terlalu bawel dan cerewet. Oke. Salah satu. Menarik. Ada 14 macam lagi yang lainnya. Kemudian buku yang ketiga merupakan rangkuman atau gabungan dari kedua itu, yaitu huruf-huruf cinta. Huruf-huruf cinta. Mendidik anak dengan penuh cinta. Dari A sampai Z. Oh, dari A sampai Z. Jadi abjad A sampai Z ini mempunyai arti-arti tersendiri. Oke. Untuk huruf A misalkan saya mulai dari anak. Karena apa yang kita lakukan, orang tua lakukan apa saja itu demi anak. Guru melakukan yang terbaik juga demi anak. Gitu. Sampai yang terakhir adalah Z. Jadi zero to hero. Dari anak yang bukan siapa-siapa menjadi apa-apa. Kewajiban orang tua untuk mengembangkannya mau dijadikan apa. Sampai orang tua, kita sebagai pendidik juga berkewajiban untuk mengantarkan mereka kepada menjadi hero. Yap. Jadi posisi Pak Rahmat sekarang ini adalah seorang pengajar di SD Bekasi Jaya 1. Di samping itu Pak Rahmat juga sebagai seorang penulis buku di bidang parenting dan juga di bidang pendidikan. Wah, ini sangat menarik, sahabat Excellent. Seorang guru yang juga menulis buku. Tentu saja kalau sahabat bayangkan bahwa ini adalah bidangnya. Artinya Bapak Rahmat Afandi sudah mengetahui bidangnya, apa yang dikhususkannya, dan yang diriset setiap hari akhirnya menjadi sebuah buku. Ini sangat menarik. Nah, Pak Rahmat, kalau Pak Rahmat sendiri sekarang menerapkan satu metode mengajar yang saya lihat dan saya dengar adalah kadangkala ini keluar dari kebiasaan, keluar dari aturan-aturan yang ada. Nah, keluar dari rutinitas yang biasa. Keluar dari rutinitas yang biasa. Nah, sedikit Bapak ceritakan sebetulnya mengajar cerdas bagi Pak Rahmat itu seperti apa sih? Ya, mengajar cerdas bagi saya adalah bukan rutinitas yang seperti biasa. Mungkin istilahnya textbook gitu ya. Apa yang ada di buku itu yang dilakukan. Sedangkan kita tahu dunia pendidikan yang sekarang itu sudah sangat dinamis. Perkembangan anak sudah semakin maju. Mereka berani mengkritik kita. Anak-anak ini. Anak-anak itu sudah berani mengkritik kita. Kalau kita ada kesalahan, mereka secara terus terang mengatakan kepada kita. Dan itu kita harus sikapi dengan arif. Tidak boleh menyalahkan mereka. Walaupun posisi kita sebagai guru, kita manusia. Kesalahan itu kan terlihatnya oleh orang lain. Itu kita terima. Nah, bagaimana menyikapi dunia pendidikan yang dinamis yang sudah maju itu? Ya salah satunya yang saya lakukan adalah kita harus keluar dari kebiasaan. Kita memberdayakan potensi anak.
karena kita tahu bahwa anak itu ternyata membawa potensinya masing-masing. Oh, jadi satu anak dengan anak yang lain ini berbeda. Belum tentu yang satu itu pandai matematika, yang satu diharapkan pandai matematika juga. Belum tentu seperti itu. Kurikulum yang ada, iya. pembelajaran yang ada itu menyamaratakan. Iya. Kalau istilah dosen saya itu adalah sekolah kambing. Oh, sekolah kambing. Oke. Itu kan ekstrim sekali. Gitu. Jadi kita sedapat mungkin mengoptimalkan potensi dari anak, termasuk dalam modalitas belajarnya dari anak-anak tersebut. Karena modalitas anak belajar itu berbeda-beda. Ada yang tipe visual, auditorial, dan kinestetik. Nah itu kita harus tahu. Jadi dari awal. Gitu. Seorang guru atau pengajar ini memang harus tahu bahwa anak ini punya tipe apa. Harus tahu. Oke. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan potensi anak? Kalau misalkan anak berbakat dalam bidang seni, tapi kita cekoki terus dengan matematika dengan hitung-hitungan, atau ada anak yang keterampilannya dalam bidang bahasa, dia kalau ada satu contoh di kelas saya, kalau mengungkapkan ide-ide, dia bertanya, itu sangat luar biasa sekali, tapi dia lemah dalam matematika. Oke. Nah, kalau mungkin bagi pengajar yang tidak tahu, dia terus dipaksa untuk di bidang matematika. Yang selama ini ada. Itu disamaratakan. Oke. Nah, mungkin itulah yang membuat kita harus ekstra ya. Dari awal kita itu harus mengetahui. Sebenarnya sederhana apa yang saya lakukan itu adalah anak dikasih puzzle aja. Oke. Dikasih puzzle, ada petunjuk, ada gambar aslinya, ada puzzle-nya. Kalau anak dengan tipe kinestetik, dia melakukan tanpa melihat gambar, tanpa melihat petunjuk, langsung dia coba-coba. Langsung dicoba. Untuk kinestetik. Nah, kalau tipe auditori dia baca dulu. Kemudian membacanya juga sambil diucapkan karena dia harus mendengar. Baru melaksanakan. Pak Rahmat. Nah, seperti itu. Ya, sahabat Excellent, ini sangat menarik sekali dan tentunya perjuangan Pak Rahmat untuk menemukan hal-hal semacam ini yang diimplementasikan dalam kelas tentu saja tidak lepas dari hambatan. Sesaat lagi kita akan tahu sebetulnya hambatannya banyak nggak sih atau bagaimana Pak Rahmat bisa menyelesaikan hambatan tersebut. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat ini.